Shalom Bapak Ibu, Shalom semua, apa kabar? Semua baik. Pak Bu, ketika kita ngalami sentuhan kasih Tuhan, tentu kita perlu bertanya, apa yang harus kami buat lagi Tuhan ya. Tuh, Bapak Ibu dalam kondisi kekinian, pastikan semua dalam keadaan baik. Tetap tingkatkan iman, berbagi kasih buat Anda yang hadir, yang tidak hadir di rumah. Salam saya, ikutilah acara ini melalui online service atau virtual atau live streaming kita. Buat Anda yang kali pertama hadir, tentu selepas ibadah ini jangan langsung pergi. Akhir ibadah atau akhir khotbah saya akan doa buat Anda. Dan staf saya akan bagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga buat Anda yang mungkin belum pernah terima Yesus secara pribadi, lalu tertantang ingin ambil keputusan jadikan Yesus sebagai Tuhan baik yang hadir maupun yang online. Sederhana, bilang saja, Yesus, saya percaya Engkau mati untuk saya dan sekarang saya terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Selesai. Lalu kalau Anda yang di sini bisa hubungi staf saya, kalau yang di luar ya hubungin alamat kami yang tertera di layar TV Anda, monitor Anda. Tapi kalau Anda jauh ya hubungan sama gereja setempat. Ya, intinya perlu dilayani. Demikian Pak Bu, dan kita akan bacakan beberapa ayat yang di atas ini pasti bertanya. Pasti Anda tidak saya kasih turun juga. Karena muda itu perlu diri lama sedikit. Pagi tadi nggak 1 jam kan? Anda yang 1 jam. Saya di sini cuma 30 menit kurang katanya. Jadi malam ini mungkin agak lama kali. Enggak. Kalau Bapak ngomong bisa nggak tepat katanya. Baik Pak Bu, kita akan baca beberapa firman Tuhan. Pagi tadi kita share satu firman Tuhan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ya, pagi tadi Injil kekuatan Allah. Tadi Bro Kevin mengajak kita untuk memahami betapa penting iman dan itu ya yang dikatakan pagi tadi. Injil kekuatan Allah. Menyelamatkan, artinya kata menyelamatkan itu adalah topiknya ya, atau tematikalnya. Kemudian isinya bisa kesembuhan, macam-macam. Tapi ya kan, tapi apa? Untuk Yahudi, Yunani yang percaya. Nah, kata percaya itu adalah dasar daripada kata iman itu. Saya tidak ulangi lagi. Memang Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang iman. Pak Bu, saya baca dulu ayat ini, setelah itu baru nanti saya jelaskan beberapa hal saja hubungan dengan tadi setiap penyembahan itu. 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal ketiga mulai dari 15, Bapak Ibu tolong perhatikan. Saya akan bacakan beberapa ayat sampai 18 lah ya. Malam ini kita punya topik ada hati terbuka oleh kasih karunia. Itu kan lagunya tadi juga open mata sih ya, nggak ada hati, ada nggak? Ada juga ya. ya bagus sekali. 2 Korintus pasal 3:15 berkata, bahkan sampai pada hari ini kan saya potong kan, tapi saya langsung ambil kepada konteksnya saja. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, jikalau sudah diangkat. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kita akan mencerminkan kemuliaan Allah yang semakin besar. Dan ayat ini juga kami jadikan lagu, jadikan ku cermin kemuliaanmu. Satu hal yang terindah di dalam hidupku. Itu diambil dari ini Pak Bu. Tapi malam ini bukan ini. Tapi malam ini saya mau ajak kita untuk melihat satu ayat dari pembukaan di ayat ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, perhatikan sampai dengan hari ini ketika Rasul Paulus menuliskannya kepada jemaat
di Korintus, dia katakan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, kata mereka berarti mereka-mereka yang mengenal tentang Yahweh yang keluar dari Mesir dan ini keturunannya. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, kalau ada selubung yang menutupi hati mereka, berarti mereka baca tapi dengan katanya tanpa pengertian. Sekali lagi, tanpa pengertian. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa pertumbuhan keimanan itu diukur dengan 3 tingkatan. 30, 60, 100. Lalu ditanya, apa artinya? Mereka yang membaca Injil dan mengerti, baru 30, 60, 100. Di balik itu masih ada yang di tepi jalan. Bunga tepi jalan, siapa yang kan memetiknya? Jangan main mungkin yang memetik ya, bunga tepi jalan. Dan yang akan petik setan. Yang kedua apa? Berbatu-batu dan bersemaduri. Dan yang keempat itulah yang tanah yang baik. Artinya apa? Tanah yang baik adalah hati yang terbuka. Nah, hati yang terbuka. Pak Bu, jikalau hati kita tidak terbuka, maka kecenderungan kita selalu lihat masa lalu. Bangsa Israel sebagai gambaran. Hati mereka enggak terbuka. Tapi mata jasmani mereka terbuka, lihat. Kalau enggak mungkin mereka keluar dari Mesir. Mesir ada sebuah kehidupan yang sangat amat menderita. Tapi jadi persoalan mereka sudah jadi kebiasaan. Penderitaan bukan lagi menjadi sebuah penderitaan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Nikmati. Seperti kita sekarang ini. Sedang mengadaptasi normal baru. Terus tadi waktu saya nyembah saya nangis. Tuhan, masa sih saya mau nyembah Engkau, kenapa saya sek-sekan? Kenapa saya, kalau olahraga oke lah, ini mau nyembah Tuhan tapi pakai alat beginian. Tuhan kalau boleh saya cabut aja, aku lindungi kamu kok. Tapi pemerintah kan sudah haruskan protokol, ya taat pemerintah sama juga takut kepada Tuhan. Satu sisi saya punya keimanan untuk lepas masker, tapi di sisi lain karena iman saya yang utuh mentaati pemerintah yang kelihatan dong, benar gak? Karena harus paralel. Tapi jujur aja, ada begitu banyak hal yang terjadi di hari-hari ini buat kita sangat, kalau saya gunakan bahasa kata tersiksa mungkin terlalu sadis kali ya. Tapi mau tidak mau kan terasakan ya. Mau ibadah saja kita merasakan, betul gak? Anda duduk harusnya terjadi namanya distancing, jaga jarak. Saya punya istilah, jangan-jangan gara-gara distancing akhirnya apa? Jadi dissenting lama-lama. Pagi tadi saya sebut kalimatnya susah banget. Ya, distancing itu artinya apa? Jaga jarak. Kalau dissenting tidak utuh. Kan biasanya kalau dalam hukum terdapat dissenting opinion, ya artinya pendapatnya berbeda-beda. Nah, gara-gara kita distancing terus, lama-lama jadi apa? Dissenting juga. Kalau udah dissenting lama apa? Dissenting. Ya kan? Dissenting jadi apa? Dissenting. Senewon. Ya Pak ya? Akibatnya Pak Bu, segala sesuatu yang tidak normal yang kita alami, karena kebiasaan aja jadi tidak normal. Padahal tersiksa loh. Nah ini yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Ada begitu peraturan-peraturan yang akibat daripada kondisi mereka sehingga mereka diharuskan ikuti. Lama-lama jadi kebiasaan. Buat kehidupannya sudah biasa karena sudah terbiasa lakukan. Tetapi di hadapan Allah itu nggak biasa, maka Allah lepaskan kita. Dan sekarang kita nggak biasa sebenarnya pakai masker kan? Ibadah begini biasa nggak? Nggak biasa juga.
Tapi kalau kita terus gini lama-lama jadi kebiasaan dah. Nikmati aja. Betul gak? Tapi sebagian kita kembaliin yang masa lalu lagi. Pengen yang kemarin-marin kan gitu loh. Nggak salah juga karena kita punya pengalaman. Tapi karena kalau nggak pernah kembali kita terusan begini. Jadi kebiasaan lagi. Kebiasaan dalam sebuah kondisi buat kita memang tidak biasa. Dan bahkan itu juga tidak normal buat kita. Tapi mari Pak Bu. Apapun yang sedang terjadi. Karena udah ada aturannya, ada protokolnya, kita ikuti. Tapi lebih daripada itu, jangan kita lengah. Harus punya hubungan ke atas. Hanya ataslah yang bisa membuka mata hati kita melihat dan bagaimana kita mengelolanya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, percayalah bahwa Tuhan punya tujuan yang lebih baik buat Anda dan saya. Dengan mata tidak terbuka, kalau kita baca Alkitab nggak ngerti, jalat loh Pak Bu. Kalau kita baca Alkitab mengerti, pasti iman kita terbuka. Hati kita terbuka, iman kita naik. Kalau iman kita naik, kita bisa lihat masa depan, kita berjalan dengan kepastian. Kerja apa saja tenang. Tidur tenang karena iman. Ada banyak orang kalau punya duit katanya lebih tenang. Ternyata begitu banyak duit nggak tenang juga. Taruh di bank takut bank kena likuidasi sekarang ini. Beli saham takut perusahaannya bangkrut juga, likuidasi juga. Tahu di rumah takut dirampok lagi nanti. Apalagi bawa ke gereja takut pendeta jadi kaya. Di sini kagak ada. Di sini jemaatnya nggak peduli pendeta mau kaya, pokoknya yang penting bawa aja terus katanya. Nggak ada yang amin. Dia bilang untung tak untung saya tetap bawa persembahan ke gereja. Dia bilang karena saya tahu gereja itu adalah rumah Tuhan. Harus ada pemeliharaan. Ini promosi ya Be ya? Enggak, sambil lalu aja. Kita masuk di firman Tuhan dulu ya. Nah Pak Bu, bagaimana kita bisa lepas dari itu semua? Maka yang terpenting adalah dikatakan apa? Haruslah hati ini terbuka oleh kasih karunia. Nah Pak Bu, ketika saya bicara kasih karunia, tentu ada 3 bagian kasih karunia itu buat kita perlu tahu. Yang pertama apa kasih karunia? Justification. Dibenarkan. Bagaimana kita bisa dibenarkan kalau hati kita enggak punya respect dengan kebenaran. Hati kita tidak mempunyai intensitas kepada Tuhan. Intensitas itu niat kepada Tuhan. Jika kita punya niat kepada Tuhan Pak Bu, itu sama dengan doa. Niat itu adalah kontennya. Niat saya ingin dibebaskan Tuhan. Tadi Tuhan saya enggak mau begini Tuhan. Dan sampai setengah jam loh menyembah Tuhan capek loh. Anda itu saya belum kasih aturan. Saya nggak tahu besok-besok apakah ada peningkatan dengan namanya protokol enggak. Semua pemusik mesti pakai masker. Standarnya standar pemerintah lagi. Bukan standar cuma kedai buatan sendiri kain yang tipis-tipis gitu. Ada gimana rasain? Teman-teman saya di Jakarta. Mereka hanya rekam-rekamannya udah pakai masker semua. Pemusik-pemuji semua pakai masker. Gua mikir juga dia nyanyi gimana ya. Kan kita enggak kan? Doa terus supaya saya tidak buat peraturan itu. Kita mesti bebas. Tapi jemaat coba lihat dia. Betul enggak? Capek enggak tadi? Ada yang enggak mau capek ya dia enggak nyanyi. Ya daripada gue capek. Ya udah. Yang penting. Tapi Anda rugi dah. Betul enggak? Nah ini sesuatu. Tuhan sayang. Saya coba curahkan niat saya. Tuhan. Nah itu namanya apa? Kita membutuhkan justification, pembenaran. Ketika hati kita berpaling kepada Tuhan, hati kita datang kepada Tuhan dengan niat kita, Pak Bu, kebenaran Tuhan itu benar dan berkuasa. Dia yang akan merontokkan kegelapan yang menutupi kita. Rasa capek pakai maskernya, rasa takut kalau kita bersekutu, segala macam keburukan itu tiba-tiba terbuka. Kita lihat jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Itu terpenting Pak Bu. Itu yang pertama. Kasih karunia itu adalah justification, dibenarkan untuk kita bisa melihat masa depan. Kalau nggak dibenarkan kita masa depan tertutup. Yang dilihat cuma apa? Aku. Setan datang mengenakan kepada manusia itu adalah pelanggaran kebenaran. Jangan kau makan buah. Begitu makan buah berarti pelanggaran kebenaran. Karena pelanggaran kebenaran tidak mempunyai kebenaran, malah dia akunya. Begitu dia akunya, aku telanjang. Cari pembenaran sendiri. Betul enggak? Orang yang suka cari pembenaran sendiri untuk pembenarannya itu tandanya adalah orang yang terpisah dari kebenaran yang sejati. Itulah Adam dan Hawa. Karena kehilangan kebenaran. Nah, oleh karena kehilangan kebenaran, maka kita dikenakan apa? Statusnya naik lagi. Bukan umat Allah, tapi umat berdosa. Kenapa? Karena roh Allah diangkat dari manusia. Mati kan? Karena mati rohnya sudah tidak bersama manusia. Maka disebut mati berdosa. Kata dosa adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. Disebut penyesatan atau kesesatan. Dan itu bicara juga kematian. Tetapi oleh kasih karunia. Roh Tuhan. Maka kita perlu baptis Roh Kudus. Perlu kepenuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus tidak perlu kita minta sesajen. Cuma bilang, Roh Kudus aku percaya. Bahkan ada nyanyi, Roh Kudus kau hadir di sini. Cuma nyanyi aja loh, dia datang loh. Roh Kudus. Apa? Tapi jangan cuma mulut, hati. Ya, Tuhan juga tahu. Roh Kudus tahu kalau kamu mengasihi dia dengan hati atau dengan mulut. Kalau dengan mulut dia, waduh apalagi sekarang mulutnya dia juga pakai masker loh. Itu tafsiran saya. Takut kena virus dia bilang. Enggak, Roh Kudus mah ya. Apalagi udah lama gak cuci mulut lagi. Oh gak mau. Dia perlu hati. Itu namanya apa? Sanctification. Penyucian. Istilahnya Anda tadinya terhukum, sekarang bebas terhukum. Dosa kenajisan, Tuhan bersihkan dengan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga. Kasih karunia apa yang ketiga? Glorification. Kalau tadi yang pertama, hati percaya kepada kebenaran, berbalik kepada Tuhan. Maka selubung itu dibukanya, kita punya kebenaran untuk melihat masa depan. Gak cukup. Kita perlu Roh Kudus. Maka bila hati yang berbalik kepada Allah, ya kan? Di berapa? Roh Kudus, ini mesti dibaca nih. Ya malum lah, gak hafal semua nih. Ya kan? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jikalau kita kepenuhan roh Allah, merdeka dari dosa. Kalau merdeka dari dosa, kita gak lagi suka dengan dosa. Gak suka hidup dalam dosa, tapi bisa jatuh dalam dosa. Seperti Anda. Ya ingat anak Tuhan bisa jatuh dosa gak? Bisa. Bisa bro, bisa. Tapi enggak bisa tinggal dalam dosa. Begitu, dosa. Kayak kita sadar. Pegang tai. Tai. Tapi ada yang suka. Udah satu kali tai. Yang kedua, tai. Kadang-kadang ketiga lagi. Baru cuci. Ngerti ya. Tapi ada yang gak mau cuci. Terus-terusan aja tuh. Lama-lama jadi kebiasaan. Nah itu dosa sama tuh. Ya, pertama, bau gitu ya. Lama-lama udah gak bau lagi. Nah dosa sama. Seharusnya anak Tuhan tuh tidak bisa. Karena apa? Sanctification. Nah untuk kita tidak bisa jatuh dalam dosa, harus yang ketiga itu yang namanya glorification. Apa? Dimuliakan di dalam kerajaannya. Ada pemerintahan sebagai imamat raja nih. Orang yang suka menyembah adalah orang yang suka bersekutu. Pabu kekristenan itu gak bisa independen. Gak bisa. Perlu ibadah. Terkadang kita ini ditipu sama kita punya
kemampuan, kapital. Orang kalau punya duit kan merasa apa? Aman kan, betul gak? Saya gak mau kagetin lah, gak enak. Khotbah begitu kan didengar banyak. Tadi saya udah cerita sama Bro Suprapto. Kalau kamu gak hati-hati, gak banyak berdoa, saya juga gak tahu. Karena Tuhan sudah kasih saya tahu dan indikasi secara ilmiah. Keilmuan maksud saya. Dan itu logik, bisa dihitung-hitung. Dan bakal terjadi. Kalau bicara alam roh mungkin ada yang gak mau tahu. Itu mangkarangan babi. Tapi memang itu. Kalau kita gak banyak berdoa, gak mempersiapkan diri, gak meningkatkan iman. Bagaimana Bro Kevin tadi katakan, kita perlu iman. Kalau enggak Bapak Ibu, jadi makanan. Punya duit lebih cepat lagi. Karena mereka butuh duit juga. Jangan merasa aman. Punya perusahaan banyak, hati-hati. Itu saya bilang, kalau gitu ke kampung aja. Sama aja di kampung kamu dikejar. Enggak usah lari lah. Yang penting ada di hadirat Tuhan. Nah untuk itulah kita perlu di dalam namanya apa? Glorification. Tinggal di dalam kemuliaan. Kata Alkitab apa? Jikalau engkau percaya engkau ada di dalam kemuliaan. Artinya kita perlu di dalam kerajaan Allah digembalakan. Kita taati protokol kekristenan juga dong. Ya kan? Doa pagi, ya lakukan Pak Bu. Minggu-minggu berikutnya saya akan sampaikan, Tuhan ingatkan kepada saya. Dan ini perlu diajarkan. Kalau kita begini-gini terus kita tunggu waktunya. Waktu apa? Bukan waktu Tuhan. Waktu yang sangat amat tidak baik. Tapi kita mesti harus dicerahkan apa maunya Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tidak lakukan, dunia yang akan melakukan. Nanti kamu akan digibas. Maka minggu-minggu depan saya mesti bagikan. Saya kemarin sudah pergi ke adik saya, ke Rudi. Saya bilang, Rud, biarpun kita kecil, biarpun kita gak punya suara besar, tapi Tuhan kita besar. Bicara terus sama ketemu pendeta, kasih tahu semua. Kalau saya sudah online service, saya sudah kasih tahu dan semua sudah kasih tahu. Kalau toh orang gak mau dengar juga, itu bukan salah saya. Ada berapa hal yang pernah terjadi saya sampaikan dan akhirnya jadi penyesalan. Minggu-minggu berikutnya saya akan terus beritakan. Pak Bu, selagi kita masih dikasih nafas, selagi kita bisa menikmati kehidupan ini, mari lakukan firman Tuhan dengan benar, maka niscayalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat Anda. Tetapi kalau kita mulai menjaga diri kita merasa safe, saya sehat, saya kuat, saya punya jabatan, saya punya... Gak apa-apa, nikmati aja. Saya juga tidak akan katakan, saya tidak mengutuki. Nikmati aja, kalau memang itu dari Tuhan, puji Tuhan. Tapi yang jadi masalah kalau kita melanggar. Lalu malam ini apa yang harus kita lakukan Pak Bu? Yang pertama, kita mesti harus ada justification, pembenaran. Yang kedua, sanctification, biarlah Roh Kudus yang memenuhi kita. Yang ketiga, glorification, itulah kasih karunia yang membuka mata, yang membuka hati kita. Itu udah lama, ya kita begini-gini aja. Nah malam ini Pak Bu, saya akan berdoa buat Bapak Ibu, mungkin yang kali pertama ada di gereja, atau yang kali pertama, ya, atau yang sudah lama cuma hanya kekristenan, belum pernah mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Hanya Dia yang bisa membawa Bapak Ibu mengerti tentang firman-Nya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu kepenuhan Roh Kudus. Dari Roh Kudus itulah yang akan menuangkan kuasa kesembuhan, pemulihan dan sebagainya. Mari bangkit berdiri. Dan nanti bagi Bapak Ibu ingin mengalami sentuhan roh yang baru. Saya tidak bicara penyakit, saya tidak bicara masalah keluarga. Pasti nanti kelengkapan. Tapi saya hanya mau berkata, jikalau Bapak Ibu nanti mau mengalami yang namanya pemulihan atau pengalaman Roh Kudus, saya akan berdoa, Bapak Ibu maju ke depan tapi bertelut, jangan berdiri. Dan jangan dilayani sama
usher dan counselor. Hanya para penatua saya dan koordinator saja arahkan mereka bersujud. Karena di sini tetap kita jaga protokol, jangan buka masker. Saya akan berdoa Bapak Ibu supaya Bapak punya pengalaman yang namanya restorasi spirit. Atau kata lain spirit transformation life. Ada roh yang mentransformasi kehidupan Bapak Ibu. Ada satu lagu berkata begini. Bertiru kira-kira gitu. Ya Anda nyanyi, jangan saya nanti malah gak masuk. Bertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Saat waktu lagu ini dinyanyikan Pak Bu, dari hati yang dalam katakan, ya seperti perut saya merindukan air. Artinya niatmu merindukan Roh Kudus malam ini. Dan saya akan berdoa hanya sebagai alat Pak Bu, tapi dia Tuhan mendengar. Anda boleh langsung maju pelan-pelan ke sini. Jangan saling bertabrakan, jaga jarak. Siapa saja Anda yang membutuhkan, sebelum saya tutup ibadah ini. Hatiku ku rindu menyembah. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan. Yesus, Dari hati yang dalam. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Musik mainkan pujian. Ketika Roh Allah yang memerintah di dalam kehidupan kita, kita berjalan bukan lagi berdasarkan aku, tapi kita berjalan dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya menggunakan satu terminologi. Saya mengikuti arahan Roh Tuhan, smart. Karena Roh Kudus yang menyangkupkan kita berdiri di atas setiap persoalan atau musim kehidupan. Mengapa? Anda nggak perlu tanya. Tuhan lebih tahu dari kita. Kalau Tuhan sudah katakan perlu itu, kita tidak bisa lawan. Ambil satu contoh. Tuhan berinisiatif membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, bukan Musa. Ketika Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan punya rencana. Pak Bu, rencana Tuhan gak pernah gagal. Walaupun perjalanannya kelihatannya memang agak sukar, tapi rencana Tuhan adalah kepastian. Rencana Tuhan bahwa umat Israel harus tinggal dalam kerajaan Israel sendiri, yaitu tanah perjanjian. Tapi apa terjadi? Bangsa Israel dalam perjalanannya, firman Tuhan datang, mujizat datang, tetap mata hati mereka
tidak terbuka. Masih terus saja bersungut-sungut. Maka sampai ada istilah tergatengkuk. Dan mereka tetap mau kembali ke Mesir. Pak Bu, bukankah terkadang kita juga punya kemiripan? Kekristenan itu bukan hanya cukup masuk surga, Pak Bu. Ada terlalu banyak orang begitu percaya Yesus masuk surga. Tapi begitu sakit gak mau mati pula. Padahal mati masuk surga. Gak mungkin Anda gak mati. Itu betul gak? Tapi heran. Kalau untuk Tuhan dihitung-hitung. Datang ke Tuhan hitung-hitung. Nyembah Tuhan hitung-hitung. Nah itu dia. Tuhan katakan saatnya engkau perlukan aku. Datang kepadaku. Mari. Kan gak ada cerita lain. Sembunyi, diam diri. Itu baik menurut ukuran manusia. Tetapi bangsa Israel banyak berdalih. Baik menurut mereka. Tapi Pak Bu, kita tahu Alkitab mencatat. Tinggal 2 orang dengan generasi yang masuk perjanjian. Dan ini gambaran buat kita. Hari-hari ini, apa yang tertulis di dalam Alkitab, ini bukan idenya para hamba Tuhan. Bukan idenya tokoh gereja. Alkitab bukan tulisan tokoh-tokoh gereja atau bapak-bapak gereja. Alkitab ini adalah pewahyuan, bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki sikap dan perilaku kita, mendidik kita dalam kebenaran, dan memperlengkap kita perbuatan baik. Dan Tuhan yang buat. Kalau saya tanya mana Anda bawa Alkitab, pasti Anda bilang saya punya gadget, pasti ada downloadnya. Bukan itu saya tanya, dibaca enggak? Diperkatakan enggak? Direnungkan enggak? Di-sharekan enggak? Kau suami-suami, pernah enggak kau percakapkan ini kepada istri dan anak-anak kamu? Di mana saja, kapan saja? Di rumah saya ada pendatang baru, yaitu Sheila. Tanya dia, apa yang dia alami selama dia masuk ke keluarga Margayap. Duduk di ruang makan, di mobil, di mana saja. Nggak pernah mertuanya atau papanya sekarang nih berhenti untuk menginstal dia dengan kebenaran dan pertanyaan-pertanyaan terkadang buat dia kesulitan. Tanya aja. Itu penting. Dia bisa bersama kami di masa kami hidup. Tapi dengan Tuhan, dia bisa bawa kemana dia akan pergi nanti. Pak Bu, jangan punya niat urungkan kamu terhadap Tuhan gara-gara Anda punya duit. Gara-gara Anda punya kekuatan. Satu hari dolarmu gak bisa nolong. Mobil kamu gak bisa nolong. Rumah kamu gak bisa nolong. Bahkan gedung gereja ini juga gak bisa nolong kita. Hari ini kan kita masih bisa ibadah. Saya bukan sedang marah. Mungkin satu hari gedung ini pun harus kita lepaskan. Kita tidak tahu perjalanan waktu begitu cepat. Apa yang akan terjadi? Itulah sebabnya anak Tuhan harus bersatu untuk berdoa. Dengarkan suara Tuhan, kerjakan. Kerjakan apa yang Tuhan berikan. Itu namanya kerajaan Allah. Mari tangan terangkat. Bapa, hamba serahkan jemaat ke dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu. Mereka kepunyaanmu. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah mereka. Bahwa mereka mengerti maksud-Mu Tuhan. Keterbukaan hati mereka akan mengalami kepenuhan roh. Dan mempunyai hak tinggal dalam kerajaan-Mu. Segala kesulitan hidup mereka akan menjadi bagiannya Tuhan. Segala lintangan mereka akan menjadi bagiannya Tuhan. Sehingga mereka di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam mereka. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Perhitungkan terus Tuhan ketika hari ini
Firman Tuhan diresponi, mereka menyadari betapa penting panggilan Tuhan dalam hidup ini. Maka mereka mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika niat mereka ada, Allah turut bekerja, memurnikan hati mereka. Dan roh Allah yang kudus akan mencucikan mereka. Dan membawa mereka masuk ke dalam perjanjian abadi, yaitu keluarga Allah, yaitu namanya gereja Tuhan. Ketika mereka yang kali pertama ada di sini ingin terima Yesus sebagai Tuhan, Bapak engkau ambil mereka. Buat Bapak Ibu yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan, baik ada di sini maupun ada di luar sana mengikuti siaran ini, Bapak dalam nama Yesus ambil mereka. Ketika mereka sebut Yesus Tuhan dan percaya telah mati untuk mereka, menjaga Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan ambil. Dan mereka-mereka yang hadir pada hari ini Tuhan, dalam kondisi apapun, Tuhan engkau sudah melihat, dan ketika mereka punya niat untuk diubahkan, Tuhan nyatakan perubahan itu dalam hidup mereka. Segala apa yang mereka perbuat Tuhan, baik persembahan dan semuanya Tuhan, engkau memperhitungkan sesuai dengan niat hati mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan yang saya kasihi, ibadah sudah selesai dan pulanglah serta membawa berkat dari Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.